Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul tantangan terbesar. Apa maksud dari kata tantangan terbesar? Kalau Alkitab berbicara mengenai kematian dari manusia lama, hal itu menunjukkan kepada kesediaan untuk meninggalkan sama sekali cara berpikir, pola hidup, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti bangsa Israel diperintahkan untuk menumpas bangsa-bangsa di Kanaan. Demikian pula kita harus menumpas semua pola berpikir dan gaya hidup yang masih memuat unsur-unsur kafir, ya. Kita harus menumpas semua itu. Jadi saudara-saudara, toleransi yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap sebagian penduduk Kanaan menjadi penyebab pengaruh kafir masuk dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh sebab itu, orang percaya tidak boleh berhenti mengalami pembaharuan pikiran seperti yang dinasihatkan oleh Paulus, ya. Target yang harus dicapai adalah hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai taraf ini, orang percaya pantas mendapat pernyataan Paulus, ya, bahwa kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Telah mati. Ini memiliki arti bahwa tidak lagi mengharapkan kesenangan dari dunia ini, apapun bentuk dan caranya. Telah mati di sini berarti pula bersedia untuk tidak memiliki keinginan diri sendiri, ya. Jadi saudara, telah mati itu memiliki arti bahwa kita sudah tidak memiliki keinginan diri sendiri. Semua keinginan yang ada pada kita harus untuk kepentingan kerajaan Allah, ya saudara, dan kesenangan hati Tuhan tentunya. Kepentingan kerajaan Allah adalah mengusahakan agar orang-orang dibawa mengenal Tuhan Yesus dan kebenarannya, serta bisa bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Dalam hal ini, ya, orang percaya harus menyediakan bejana yang kosong dan berani membuka diri untuk diisi oleh Tuhan Yesus. Lagu Mari Masuk yang sering atau pernah kita dengar, ya, bukan hanya berarti seseorang merasa Tuhan Yesus telah masuk di dalam hatinya dan merasa telah berdiri di pihak Tuhan dan memiliki keselamatan. Itu merupakan pernyataan agar Tuhan Yesus masuk di dalam hati orang tersebut, yang berarti juga adanya usaha keras untuk mengosongkan bejana hati dan mempersilahkan Tuhan Yesus memenuhi diri kita dengan pikiran dan perasaannya. Pikiran dan perasaan Tuhan terdapat pada kebenaran firman, terdapat pada logos yang murni, ya, dan suara Tuhan atau rema melalui pengalaman hidup konkret yang dialami orang percaya. Semakin penuh bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, seiring dengan itu semakin terbuang semua konsep dan pola berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui proses ini, keinginan dan cita-cita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dapat diluruhkan. Proses ini merupakan proses mengalami kematian dari manusia lama kita, yaitu ketika kita bisa meluruhkan, ya, segala sesuatu yang bukan datangnya dari Allah. Memang proses sampai taraf ini, ya, taraf mati secara permanen, adalah proses yang panjang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan tetapi itu harus dimulai dari sebuah kesediaan. Kesediaan itu adalah kerelaan meninggalkan dunia atau melepaskan diri dari segala milik. Kesediaan yang tulus menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan
Sejak memiliki kesediaan itu, seseorang akan digarap Tuhan. Ia berhak mendapat ya. Orang seperti ini berhak mendapat penggarapan Allah melalui segala keadaan atau peristiwa yang ia alami. Tanpa kesediaan yang tulus atau sikap hati yang mengasihi Tuhan dengan benar, seseorang tidak akan mengalami pengharapan Allah. Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan benar lebih dahulu. Hal ini juga berarti proses keselamatan tidak bisa berlangsung dalam kehidupan orang tersebut. Dalam hal ini, respon manusia sangat menentukan. Sebab hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan mengalami proses keselamatan, sehingga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan menggarap orang yang tidak menghargai kasih karunia-Nya. Ingat, Tuhan tidak akan menggarap kita jika kita tidak menghargai kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, ajaran mematikan nafsu dan segala keinginan semacam ini juga terdapat dalam berbagai agama. Mereka yang berani melakukan hal ini akan menjadi orang-orang yang unggul luar biasa. Kalau mereka sanggup melakukannya, mengapa kita tidak berani melakukannya? Kita bukan hanya mematikan nafsu dan segala keinginan, artinya mengosongkan diri belaka, tetapi kita mengosongkan diri untuk diisi oleh atau dikuasai oleh Roh-Nya, sehingga kita bisa memiliki kepribadian seperti Tuhan Yesus. Suatu hari bila kita berjumpa dengan Bapa, Ia akan menemukan pribadi anaknya di dalam diri kita. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan tentunya tantangan terbesar untuk menghidupkan pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Dalam diri kita terdapat semacam raksasa yang telah lama hidup berdampingan dengan kita. Raksasa ini menunjuk pada nafsu dan segala keinginan dunia yang terbentuk melalui apa yang didengar, apa yang dilihat, dan dirasa nikmat sejak kecil. Jadi saudara-saudara, raksasa itu ya harus segera dimatikan agar tidak menjadi sosok yang mustahil ditumbangkan. Faktanya banyak orang sampai taraf di mana raksasa di dalam dirinya tidak bisa dimatikan lagi. Ini mengerikan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersedia menyangkal diri. Sehingga Bapa tidak dapat menemukan pribadi anaknya dalam diri mereka. Sungguh suatu penyesalan yang besar apabila dalam hidup ini kita tidak pernah menumbangkan raksasa di dalam diri kita. Kemudian berjumpa dengan Bapa dalam kondisi yang belum berkenan. Jangan sampai ya saudara-saudara. Kita harus berjumpa dengan Bapa dalam kondisi yang berkenan. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola